Selamat pagi, sidang jemaat Tuhan yang dikasihi oleh Tuhan. Kita bersyukur karena kasih setia Tuhan yang boleh mempersatukan ibadah kita sekalipun ada di rumah-rumah. Mari kita bersama-sama bangkit berdiri, kita akan datang kepada Tuhan, menyerahkan ibadah ini ke dalam tangan kasih dan setia Tuhan. Ibadah streaming pagi hari ini, datangnya pertolongan kita adalah dari Tuhan, Allah yang menciptakan langit dan bumi. Allah yang baik, Allah yang penuh dengan kasih dan setia, Allah yang tak akan pernah meninggalkan perbuatan tangan kasih-Nya atas umat-Nya. Biarlah turun berkat daripada Allah Bapa, cinta kasih dari Tuhan kita Yesus Kristus, dan dalam persekutuan Tuhan Roh Kudus menyertai, mengurapi, dan memberkati kita saat kita bersama-sama untuk datang dan berbuat bakti kepadanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami meletakkan segenap rangkaian ibadah di pagi hari ini. Haleluya. Amin. Puji nama Tuhan, selamat pagi sedang jemaat Tuhan yang ada di rumah GKI Selo Gracia. Biarlah setiap pujian yang saya sampaikan saat pagi hari ini memberkati kita semua yang ada. Yang lemah dikuatkan, kami percaya Tuhan selalu menolong kehidupan kita. Puji Tuhan. Kasih yang terindah, hati yang mulia, hanya ku temukan di dalam-Mu, Yesusku. Pujian dari hatiku selalu di setiap waktuku, tiada pernah berubah kasih-Mu. Karya terbesar dalam hidupku, pengorbanan-Mu yang selamatkanku. Engkaulah harta yang tak ternilai, yang ku miliki dan ku hargai. Yesus, Engkau ku kagumi. Oh, karena terbesar dalam hidupku, pengorbanan-Mu yang selamatkanku. Engkaulah harta yang tak ternilai, yang ku miliki dan ku hargai. Yesus, Engkau ku kagumi. Yesus, Engkau ku kagumi. Yesus, Engkau ku kagumi. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Salam Ibu Bapak yang kami kasih dalam Tuhan. Oleh karena kasih setia dan kebaikan Tuhan, Tuhan boleh mempersatukan kita di ibadah pagi hari ini, sekalipun kita masih ibadah dari rumah ke rumah. Nah, Ibu Bapak yang kami kasih dalam Tuhan, kesempatan pagi hari ini kita akan belajar satu kebenaran firman Tuhan, sebagaimana tema di bulan Februari, mengenal hati Bapa, ya, mengenal hati Bapa. Ya, namun sebelumnya kita akan berdoa lebih dulu kepada Tuhan. Bapa di surga, Allah yang kami sapa di dalam nama Tuhan Yesus, kami mau belajar dari setiap kebenaran firman-Mu. Biarlah kebenaran firman-Mu memberkati kami,
membukakan mata hati kami, sehingga mata hati kami dibukakan, mengerti, memahami apa yang menjadi isi hatimu di dalam setiap kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, urapan Tuhan turun atas kita sekalian. Haleluya. Amin, 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 amin. Puji Tuhan. Saudara kami kasih dalam Tuhan, mari kita akan lihat satu ayat firman Tuhan dalam Mazmur 103 ayat 13. Demikiannya firman-Nya berkata, seperti Bapa sayang kepada anak-anaknya, demikian Tuhan sayang kepada orang-orang yang takut akan Dia. Ya, puji nama Tuhan. Saudara yang kami kasih dalam Tuhan, ada beberapa tahapan berkaitan dengan relationship atau hubungan dengan sesama. Yang pertama adalah tahu. Tahu itulah batas-batas kita tahu saja, ya, atau kenal saja dan sebagainya. Tapi tidak ada hal yang lebih daripada itu. Sebagai contoh, kita sebagai orang awam, mungkin kita tahu siapa Presiden Indonesia yang sekarang, Bapak Joko Widodo. Sudah kita kenal, tapi kita hanya sekedar tahu saja, tapi belum sampai tahap kita kenal. Di atas tahu, kita tahu yang kedua adalah kita kenal. Artinya kita pernah berhubungan, pernah bertegur sapa, atau mungkin juga pernah menjadi sesuatu hal yang luar biasa, sehingga pada saat kita menanyakan sesuatu, maka kita mengenal beliau, mengenal sesuatu apa yang kita kenal, ya, luar biasa, ya. Kemudian yang kedua adalah di atas kenal adalah kita berkawan akrab atau berhubungan karib begitu dekat, ya. Kalau sudah berhubungan karib, kita bisa ngerti, bisa memahami apa yang menjadi kebiasaannya, apa yang menjadi kesukaannya, apa yang tidak dia sukai, dan apapun yang dia kerjakan mungkin kita tahu. Kenapa? Kelebihan dan kekurangannya pun kita tahu. Kenapa? Karena kita kenal, ya, kita kenal dan kita bergaul akrab. Nah, saudara yang kami kasih dalam Tuhan, mari kita belajar tema kita, mengenal hati Bapa. Saudara, ada satu lagu rohani yang sangat memberkati, karya Jeffrey S. Chandra. Ada penggalan lagu tersebut indah sekali, dan ini sangat sinkron dengan firman Tuhan yang sampaikan dalam Mazmur 103 ayat 13 tadi, ya. Liriknya demikian, ya. Seperti Bapa sayang anaknya, demikianlah Engkau mengasihiku. Kau jadikan biji matamu, Kau berikan semua yang ada padamu. Seperti Bapa sayang anaknya, demikianlah Engkau mengasihiku. Kau jadikan biji matamu, Kau berikan semua yang ada padamu. Haleluya, ya. Luar biasa. Ada bagian penggalan kata demi kata yang sangat memberkati. Seperti Bapa sayang kepada anak-anaknya. Nah, saudara yang kami kasih, lewat penggalan lagu dari Jeffrey S. Chandra, jadi ini sangat sinkron dengan firman Tuhan dalam Mazmur 103 yang baru kita baca. Saudara, kita bisa melihat cermin hati Bapa yang sangat luar biasa. Dan kita sebagai anak-anaknya, saudara, maka kita harus mengenal hati Bapa. Supaya apa? Supaya kita bisa makin intim, makin dekat, makin lekat dengan Tuhan. Setidaknya ada 4 gambaran hati Bapa untuk saudara dan untuk saya, ya. Apa saja yang kami kasih? Yang pertama, saudara, sayang. Dikatakan sini seperti Bapa sayang kepada anaknya. Nah, pada saat kita mendengar kata sayang, maka yang muncul dalam benak kita adalah kata-kata manja, kata-kata lembut, sanjungan, ya, pemberian, dan yang lainnya yang selaras dengan demikian.
Tetapi sesungguhnya, sedang kami kasih, kata sayang dalam kacamata Bapa kita di surga bukan sebatas kita sanjungan, kata-kata lembut, ya, kata-kata yang menyenangkan hati kita. Tetapi di dalamnya ada satu nasihat, ada satu teguran, ada satu hardikan, ada satu pengajaran yang membuat kita mengalami hal yang luar biasa. Ibrani pasal 12 ayat 5 berkata demikian. Dan sudah lupakah kamu akan nasihat yang berbicara kepada kamu seperti kepada anak-anak? Hai anakku, janganlah anggap enteng didikan Tuhan, dan janganlah putus asa apabila engkau diperingatkannya. Haleluya. Ayat yang ke-6 dikatakan ini, karena Tuhan, ingat, karena Tuhan menghajar orang yang dikasihinya, dan ia menyesah orang yang diakuinya sebagai anak. Oh, luar biasa. Jadi ternyata gambar Bapa, hati Bapa yang berkata, aku sayang, aku seperti Bapa sayang pada anak-anaknya. Bukan sebatas dimanjakan, diminabobokkan, tetapi ada teguran, ada peringatan, ada nasihat yang harus Ibu Bapak terima dalam setiap kehidupan kita. Memang Ibu Bapak yang kami kasih, pada saat kita ditegur, pada saat kita diingatkan, mungkin pada kala kita mengalami hal-hal yang salah atas kita, rasanya tidak enak, ya, rasanya tidak nyaman. Kadang-kadang merasanya tidak terima. Sedemikian, kenapa kok seperti itu? Tetapi sesungguhnya apabila kita mau menerima dengan kerendahan hati sedemikian rupa, menerima dengan lapang dada, terbuka sedemikian rupa, saudara, teguran yang dari Tuhan, firman yang pedas sekalipun, itu sesungguhnya bentuk sayang Bapa kepada kita. Kalau kita melihat kita sayang dengan teman kita, lalu teman kita terjerumus, maka kita kalau sungkan mengingatkannya, justru itu berdosa, justru itu tidak sayang. Tapi pada saat kita ingat dan kita mengingatkan dia kepada jalan yang benar, itu salah satu bentuk sayang. Haleluya. Yang pertama, yang kedua, sudah kami kasih dalam Tuhan, dikatakan di sini adalah seperti Bapa sayang pada anaknya. Yang kedua, ia mengasihi kita, ya, mengasihi kita. Ada 4 jenis kasih. Tetapi ada satu kasih yang sangat luar biasa, yang sangat tinggi, yang ditulis dengan kata agape. Apa itu agape? Kasih Allah kepada manusia, ya. Kasih agape, kasih dari Allah kepada kita sekalian. Nah, kata agape ini dikatakan kasih tanpa syarat, yang hanya memberi dan memberi pengampunan, memberi kasih, memberi perhatian, memberi pemulihan. Luar biasa, sudah kami kasih agape. Ini menjadi dasar kasih yang tertinggi, kasih yang tanpa syarat yang Tuhan berikan kepada saudara dan saya. Nah, sudah kami kasih di mana Tuhan nyatakan lebih besar dari segala pelanggaran, dari segala dosa yang kita lakukan, tidak sebanding dengan pelanggaran yang kita lakukan. Saudara, itu kasih Tuhan luar biasa. Kasihnya jauh lebih besar dari setiap pelanggaran kita. Berkat Tuhan dinyatakan dalam seperti, tetapi bukan berarti kita menyalahgunakan kasih karunia tersebut. Nah, kasih agape itulah kasih Bapa kepada kita, menjadi dasar untuk kita mengasihi kepada sesama kita. Ya, bagian yang ketiga, ya, berkat yang ketiga, bagaimana kita mengenal hati Bapa. Saudara, dikatakan sini, ia menjadikan kita biji mata Tuhan, ya, biji mata Tuhan. Mazmur 17 ayat 8 berkata demikian. Peliharalah aku seperti biji mata, sembunyikanlah aku dalam naungan sayap-Mu ya Tuhan. Saudara, ini perkataan Daud yang luar biasa. Dia merasakan kasih bahwa dia, Tuhan Allah, adalah seperti biji mata yang memelihara, yang mengasihi, yang memprotek sedemikian rupa. Demikian juga kasih Bapa kepada saudara dan saya, itu luar biasa. Dia menjadikan saudara dan saya menjadi biji matanya Tuhan. Yang percaya katakan amin. Amin. Haleluya. Sudah kami kasih dalam Tuhan, ini hal luar biasa. Apa artinya menjadi biji mata? Kalau kita bicara soal mata, itu organ yang sangat vital sekali. Begitu rusak,
maka dunia akan menjadi gelap segala-galanya. Ya, ini organ yang sangat penting sekali ya. Karena itu perlu dijaga, dirawat sedemikian rupa. Demikian juga mata kita, jendela dunia ini, dijaga, dirawat. Tuhan merawatnya seperti biji mata kita merawatnya. Sudah kami kasih. Artinya apa? Saudara dan saya diproteksi oleh Tuhan, dijaga, dilindungi dalam mara bahaya, dalam bentuk apapun, sekalipun dalam lembah bayang-bayang maut sekalipun. Kalau ada Tuhan di sana, engkau aman, engkau nyaman bersama dengan Tuhan, ya. Luar biasa. Seperti Sadrak, Mesak, dan Abednego tetap aman, tetap nyaman dalam dapur api yang luar biasa. Kenapa? Ada Tuhan di sana. Allah yang bersama dengan kita, menjaga, melindungi, mengayomi, memberkati kita. Jangan takut dalam segala situasi dan kondisi yang sedang kita alami. Percaya, jika kita melibatkan Tuhan, Tuhan Allah kita tidak akan pernah berubah. Dia tetap bersama-sama dengan kita. Kemudian bagian yang keempat yang kami kasih, yang perlu kita perhatikan di sini ya, bahwa sesungguhnya Allah kita, Bapa kita, adalah Bapa yang memberi lebih dari apa yang kita butuhkan. Oh, dahsyat ya. Allah kita itu memberi lebih dari apa yang kita butuhkan. Ibu bapak, gambaran sebagai seorang bapak atau seorang ayah adalah gambaran seorang yang berjuang, berusaha sekuat tenaga. Untuk apa? Mencukupi setiap kebutuhan anak dan keluarganya. Bahkan dia melakukan bagiannya secara totalitas. Bertindak sebagai laki-laki yang tulen, bekerja keras, membanting tulang, apapun dikorbankan. Demi siapa? Demi orang-orang yang dikasihnya. Demikian juga Bapa kita di sorga. Itulah Bapa yang totalitas, memberikan, mencukupi, menyediakan, mengadakan, mengupayakan supaya saudara dan saya sebagai anak-anaknya mendapatkan kenyamanan, mendapatkan satu kesentosaan yang luar biasa di dalamnya. Oleh karena itu Bapa itu totalitas, memberikan segala sesuatunya kepada saudara dan saya. Oh, dahsyat sungguh kasih. Bahkan tidak tanggung-tanggung ibu bapak ya. Dikatakan nyawanya sendiri Dia berikan untuk saudara dan saya. Yesus Kristus dikorbankan nyawanya. Oleh karena itu firman Tuhan dengan jelas berkata, kekristenan mengatakan demikian, bukan manusia yang mencari Allah, tapi Allah lah yang mencari manusia. Saudara, Dia mencari kita kalau kita mungkin tersesat. Dia mencoba menggendong kita, merangkul kita, membawa kita untuk kita mengalami hal yang luar biasa. God is my provider. Dia adalah penyedia segala sesuatu. Asal kita percaya, Bapa yang kekal, Bapa yang totalitas, memelihara, mengasihi, memberikan yang terbaik. Bahkan dikatakan kalau Bapa bekerja keras lalu mendapatkan banyak sesuatu, mungkin harta benda dan sebagainya, kalau kita sebagai kata gambar dunia ini, saudara, apakah itu semua nanti akan dibawa ketika Bapa itu pulang? Tidak, itu semua ditinggalkan, diberikan ya kepada orang-orang yang dikasihnya. Sudah kami kasih, kebanggaan seorang Bapa di surga adalah ketika dia memberikan sesuatu dan itu menjadi sesuatu berkat buat anak cucunya. Amsal 17 ayat 6 dengan jelas mengatakan demikian. Mahkota orang-orang tua adalah anak cucu, dan kehormatan anak-anak ialah nenek moyang mereka. Oh, haleluya. Apa artinya sudah kami kasih? Artinya begini, seorang Bapa yang totalitas, mengasihi, memelihara, mencukupkan dan sebagainya, dia akan begitu senang ketika dia bisa mewariskan sesuatu yang berguna untuk anak cucu, untuk keluarganya dan sebagainya. Apalagi nanti selanjutnya anak cucunya itu bisa membesarkan nama orang tua, menyegarkan, membawa nama harum. Luar biasa. Wah, itu anak siapa? Wah,
pasti akan lebih bahagia. Oh ya, itu anaknya Pak Soleh. Oh tidak, wah luar biasa. Mungkin ketika orang mengenal nama-nama tersebut, atau Pak Andreas, atau Pak Simon, atau Pak siapa, wah bapakmu dulu seperti ini, tapi sekarang itu luar biasa. Kamu bersyukur punya bapak yang baik. Saudara, warisan yang diberikan bukan hanya materi, tetapi juga nama baik. Dan dilanjutkan oleh kebanggaan anak cucu mereka berkata, oh ketika dia mendengar saya ini garis keturunannya dari si A, dari si B, akan punya kebanggaan. Demikian juga Bapak kita mengenai satu totalitas yang luar biasa. Oh dahsyat ya, mengenal hati Bapa, hati yang tulus, hati yang luar biasa. Ibu Pak, memang ada beberapa orang yang tidak dapat gambaran tentang kasih Bapa yang tercoreng dalam hidupnya. Barangkali dia tidak mendapatkan perhatian seorang ayah. Mungkin dia dibesarkan hanya bersama dengan ibu, atau mungkin dia dibesarkan punya ayah yang sangat killer, yang sangat tidak punya kasih kepada bapaknya, sangat egois yang luar biasa, sehingga gambar tentang bapak itu suram. Tetapi saya mau katakan pagi hari ini, kalau itu saudara alami, saya katakan ada satu bapak yang kekal, bapak yang penuh cinta, Bapa yang penuh kasih adalah Bapa di sorga yang mengasihi saudara, yang berbeda dalam dunia ini. Matius pasal 7 di sana disebutkan, kalau Bapa yang jahat saja dalam dunia ini tahu memberi yang terbaik bagi anaknya, ya, tidak akan pernah memberikan ular pada saat anaknya minta roti. Apalagi Bapa yang baik, dia pasti akan memberikan yang terbaik dalam setiap kehidupan kita. Oh dahsyat ya, 4 bagian cermin Bapa untuk saudara dan saya. Kita perhatikan. Nah, saudara, sebagai kasih Tuhan, ada beberapa yang perlu kita perhatikan sini. Yang pertama, mari saya mengajak ibu bapak sekalian, keluarga besar Sola Gracia. Ya, yang pertama kita bergerak, bergairah lebih lagi untuk bisa mengenal hati Bapa. Bukan hanya tahu, bukan hanya mengenal, lebih daripada itu, bahwa kita bergaul arif, ya, bergaul intim dengan Bapa di surga, sehingga kita memiliki sifat karakter sebagaimana Bapa di surga. Yang kedua, hati Bapa di surga tercermin melalui kasihnya, melalui sayangnya, melalui menjadikan kita biji matanya, dan dia memberikan lebih dari apa yang kita butuhkan. Dan yang ketiga, mintalah pertolongan Roh Kudus, ya, supaya hidup kita dan hati kita mencerminkan hati Bapa. Dan yang terakhir, terus berjuang maju, bergerak maju di dalam Tuhan. Tuhan Yesus menyertai dan memberkati kita. Amin. Puji nama Tuhan, Ibu Bapak, Saudara-saudara yang kami kasih Tuhan. Kesempatan ini kita akan masuk dalam perjamuan kudus. Biarlah kita melakukannya dengan penuh hikmat. Sebab firman-Nya berkata, barang siapa dengan cara yang tidak layak makan dan minum tubuh dan darah Tuhan, maka dia akan berdosa terhadap tubuh dan darah daripada Tuhan. Oleh karena itu, kita siapkan hati kita sungguh-sungguh. Kita akan menyanyikan satu pujian kepada Tuhan. Kuasamu memulihkan, darahmu menyucikan, bilurmu menyembuhkan. Haleluya. Kuasamu memulihkan, kuasamu memulihkan, kuasamu memulihkan, kuasamu memulihkan, darahmu menyucikan, darahmu menyucikan, darahmu menyucikan, darahmu menyucikan, bilurmu menyembuhkan,
katakan, bilurmu menyembuhkan, bilurmu menyembuhkan, bilurmu menyembuhkan. Ibu, bapak, saudara-saudara yang kami kasih dalam Tuhan, untuk perjamuan kudus pagi hari ini, saya memberikan kesempatan kepada keluarga demi keluarga yang punya anak-anak, boleh ambil bagian dalam perjamuan kudus dalam pantuan orang tua. Jadi orang tua memberikan kepada anak-anak saudara sekalian supaya mengalami proteksi kekuatan darah anak domba. Tubuh dan darah Tuhan berkuasa di dalam setiap kehidupan kita. Mari kita yang siap sama-sama angkat tubuh Tuhan lebih tinggi. Kita nyanyikan bagian yang ketiga. Bilurmu menyembuhkan, bilurmu menyembuhkan, bilurmu menyembuhkan, bilurmu menyembuhkan. Dengan iman, bilurmu menyembuhkan, bilurmu menyembuhkan. Haleluya. Mari kita perkatakan dengan iman. Yohanes 6 ayat 53 sampai dengan 56. Demikian firman-Nya berkata, angkat tubuh Tuhan lebih tinggi. Kita bersama-sama memperkatakannya. 1, 2, 3. Maka kata Yesus kepada mereka, aku berkata kepadamu, sesungguhnya jikalau kamu tidak makan daging anak manusia dan minum darahnya, kamu tidak mempunyai hidup di dalam dirimu. Barang siapa makan dagingku dan minum darahku, ia mempunyai hidup yang kekal, dan aku akan membangkitkan dia pada akhir zaman. Sebab dagingku adalah benar-benar makanan, dan darahku adalah benar-benar minuman. Barang siapa makan dagingku dan minum darahku, ia tinggal di dalam aku, dan aku di dalam dia. Haleluya. Dan ketika mereka sedang makan, Yesus mengambil roti, mengucap berkat, memecah-mecahkannya, lalu memberikannya kepada mereka dan berkata, ambillah, makanlah, inilah tubuhku. Yang percaya, di tangan kanan kita adalah tubuh Tuhan Yesus yang terpecah-pecah. Mari kita makan bersama-sama dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Sekarang mari kita angkat sama-sama cawan Tuhan. Dengarkan firman Tuhan yang berkata, sesudah itu ia mengambil cawan, mengucap syukur, lalu memberikannya kepada mereka dan berkata, minumlah kamu semua dari cawan ini, sebab inilah darahku, darah perjanjian yang ditumpahkan bagi banyak orang untuk pengampunan dosa. Firman-Nya berkata, sebab inilah darahku, darah perjanjian yang ditumpahkan bagi kita sekalian. Terima darah Yesus, terima kesembuhan, terima darah Yesus, terima pemulihan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari kita minum bersama-sama dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Oh, terima kasih Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terpujilah namamu. Terima kasih Roh Kudus. Terpujilah namamu. Glory hanya bagimu Tuhan. Glory bagimu. Haleluya. Kita pujikan ini sama-sama. Kuasamu memulihkan. Kuasamu memulihkan. Kuasamu memulihkan. Kuasamu memulihkan.
katakan, kuasa-Mu memulihkan, kuasa-Mu memulihkan, darah-Mu menyucikan, darah-Mu menyucikan. Naikkan syukur-Mu, darah-Mu menyucikan, darah-Mu menyucikan, darah-Mu menyucikan. Pegang yang sakit, katakan, bilur-Mu menyembuhkan. Terima impartasi kuasa Tuhan. Bilur-Mu menyembuhkan, bilur-Mu menyembuhkan, bilur-Mu menyembuhkan. Haleluya, kami bersyukur. Haleluya. Shedalalalaramayaralamayaralaranamo. Hinayaralamayaramasekanayaralaranamo. Shekelaramayaranamo. Haleluya. Bilur-Mu menyembuhkan sakitku, darah-Mu menyucikan setiap dosa, setiap pelanggaranku. Kuasa-Mu memulihkan hidupku, keluargaku, ekonomiku, pekerjaanku, keluargaku, dalam kasih karunia-Mu Tuhan. Yesus Tuhan. Haleluya. Mari angkat tangan kananmu, letakkan tangan kirimu di dada kita masing-masing. Kita berdoa dari tempat ini. Bapa Roh Kudus, Engkau Allah kami yang hadir, tidak terbatas oleh ruang dan waktu. Hadir dimanapun, di tempat seperti apapun Tuhan. Engkau hadir dalam rumah-rumah ibadah, Engkau hadir dalam rumah-rumah jemaat Tuhan, Engkau hadir dalam setiap kehidupan kami. Engkau menilik dari sorga. Kalau ada yang sakit, Tuhan jamah, sembuhkan sebagaimana pujian yang kami imani. Bilur-bilur Yesus menyembuhkan sakit kami ya Tuhan. Kuasa-Mu memulihkan kehidupan kami Tuhan. Darah-Mu mengkuduskan kami ya Roh Kudus. Hadirlah Tuhan, ampuni segala dosa, segala kelemahan, segala cacat celah kami. Engkau memberkati setiap sidang jemaat Tuhan yang hadir, setiap jemaat yang ada, besar, kecil, tua, muda, lansia, diproteksi oleh darah anak domba. Terima kasih Roh Kudus untuk setiap kebaikan, setiap pertolongan yang Tuhan berikan sekarang sampai selama-lamanya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami mengucap syukur untuk semuanya ini. Haleluya. Yang diberkati Tuhan, yang dijamah Tuhan, yang disembuhkan Tuhan bersama berkata amin, 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 amin. Ya, puji nama Tuhan, anugerah Tuhan, ibadah boleh kita selesaikan dengan baik. Ibu, Pak, saudara-saudara yang kami kasih dalam Tuhan, kesempatan pagi hari ini, saya sebagai hamba Tuhan dan keluarga mengucapkan terima kasih kepada sidang jemaat Tuhan dan juga kepada rohaniwan, kepada siapapun yang telah mendoakan kami sehingga kami sudah terpulihkan. Bahkan ada beberapa yang mengatakan, Pak Nathan tidak kelihatan sakit, sudah sembuh total. Ya, saya imani dan saya terima itu semuanya. Karena itu kesempatan pagi hari ini kepada seluruh sidang jemaat Tuhan, semua yang sudah memberikan atensi, perhatian, baik keluarga, baik apapun bentuknya, kami mengucapkan banyak terima kasih. Doa
doa-doa Ibu Bapak sekalian yang menjadi semangat buat kami untuk terus bertahan dalam melayani, sehingga kami menerima mujizat demi mujizat yang Tuhan berikan. Kiranya Tuhan Yesus, sumber segala berkat, pohon segala rahmat, memberkati segala kebaikan Ibu Bapak, rohaniwan semuanya, bahkan orang lain semua yang turut mendoakan kami. Tuhan kiranya memberkati. Tuhan memberkati. Dan kita masih tetap ibadah online beberapa minggu ke depan, dan bertahanlah dan percayalah, semua pasti akan berlalu dan akan mengalami pemulihan untuk negeri kita, Indonesia. Mari kita akan akhiri, kita akan bersama-sama datang kepada Tuhan, kita akan menyelesaikannya bersama dengan Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami percaya Engkau hadir dalam rumah-rumah dari rumah. Engkau hadir lewat firman-Mu yang menegur, yang mengingatkan, yang membawa kami mengalami satu pemeliharaan-Mu yang sempurna. Kami tahu Tuhan, kami hamba yang penuh dengan kekurangan dan cacat celah. Tapi kasih karunia anugerah-Mu jauh lebih besar atas semuanya ini Tuhan. Karena Tuhan kiranya mengakhiri ibadah online kami ya Tuhan, kami mohon tangan-Mu yang penuh dengan berkat dan kuasa. Diturunkanlah berkat-Mu Tuhan atas kami. Diturunkanlah berkat-Mu atas kami Tuhan, sehingga keadaan kami berbeda. Kami sebelum menerima hadirat Tuhan, hati kami penuh dengan gundah gulana. Terima kepada firman Tuhan mengenai kesejukan, kekuatan, kemenangan, sembuh dari segala sakit penyakit kami Tuhan. Dan kami kuat untuk bersama dengan melangkah bersama dengan Tuhan. Terimalah berkat dan anugerah dari Tuhan. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya yang kudus dan memberikan kasih karunia-Nya kepadamu. Tuhan menghadapkan wajah-Nya yang kudus kepadamu dan memberikan damai sejahtera-Nya. Kiranya dalam kanugerah kasih sayang Bapa, cinta kasih pada Tuhan kita Yesus Kristus, persekutuan Tuhan Roh Kudus menyertai, mengurapi dan memberkati kita, baik berkat rumah tangga, aktivitas, studi, pelayanan, kesehatan, pekerjaan, usaha, roh takut akan Tuhan nyata dalam kehidupan kita dari hari ini sampai hari-hari selanjutnya, sampai Tuhan datang kali kedua menjemput gerejanya, memberkati kita sekalian. Demi nama Yesus Kristus, kami terima segala berkat yang terbaik yang daripada Tuhan. Yang terima berkat Tuhan, mari dengan antusias kita bersama-sama berkata, amin, 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 amin. Kiranya Engkau memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas daerahku, dan kiranya tangan-Mu menyertai aku dan melindungi aku daripada mara petaka, sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Tuhan mendengarkan dan menjawab doaku. Amin. Tuhan memberkati kita sekalian.